Kita mulai kuliah kita kembali dalam seri pangan fungsional. Kali ini berjudul Inovasi Produk Pangan Fungsional Hasil Fermentasi Asal Bahan Lokal. Saya Anton Rahmadi dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, dan juga anggota peneliti dari Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Oktal Universitas Mula Warman. Kita mulai dengan definisi pangan fungsional, jadi beberapa kali ini kita ulang agar para mahasiswa memahami dengan baik apa itu pangan fungsional. Pangan fungsional itu adalah makanan yang memberikan manfaat kesehatan untuk mengurangi risiko penyakit kronis, pemenuhan nutrisi dasar yang dicontohkan dengan antioksidan, suplemen makanan, produk susu, buah jeruk, vitamin, mineral, herbal, susu, dan sereal. Jadi memang luas sekali definisinya. Makanan yang dikonsumsi sebagai akibat pengecualian dari makanan-makanan yang lain atau intoleransi. Misalnya intoleransi terhadap ikan, kacang-kacangan, susu, atau makanan yang dikonsumsi sebagai akibat dari asupan yang kurang optimal. Misalnya sayuran, buah-buahan, atau makanan yang dikonsumsi sebagai asupan yang rendah. Makanan yang dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan beberapa nutrisi yang meningkat dan kebutuhan akan beberapa zat bioaktif. Jadi inilah beberapa definisi dari pangan fungsional. Contoh potensi produk pangan fungsional yang merupakan hasil fermentasi asal bahan lokal itu banyak sekali. Di antaranya adalah kalau di Kalimantan Timur kita mengenal mandai cempedak. Kemudian kita mengenal jaruk tegarun yang merupakan makanan asal buah-buahan dan bunga-bungaan yang difermentasi dengan Lactobacillus plantarum dan sejenisnya dan dapat digunakan bakteri starter yang kami coba di lab itu Lactobacillus casei. Kemudian substrat yang dimanfaatkan adalah rata-rata karbohidrat. Metabolisme sekunder yang dihasilkan adalah asam laktat, polifenol, dan asam glutamat. Kemudian ada lagi asam kopak, ini seperti mangga, Mangifera pajang kalau bahasa latinnya, juga difermentasi. Kemudian minyak kelapa dapat juga diproduksi dengan cara fermentasi dan ada proses-proses yang terjadi di sana. Di antaranya adalah penurunan pH, peningkatan kadar antioksidan sebagai akibat dari peningkatan senyawa fenolik, peningkatan rasa umami sebagai akibat dari pelepasan amino, asam amino, dan peptida. Produk yang lain adalah biji kakao, Lactobacillus plantarum dan sejenisnya. Ini kompleks, jadi bukan hanya dari bakteri asam laktat, tapi nanti kita akan pelajari di kuliah pada hari ini. Kemudian ada lagi telur ikan, atau peda, atau pekasam, Itu fermentasi bakteri asam laktat, akan tapi kalau telur ikan ini fermentasinya cenderung fermentasi kering. Kemudian ada tempoyak durian, juga sumber bahannya adalah kompleks karbohidrat. Nah, ini yang dikatakan oleh almarhum Profesor Rindit 2 sendok tempoyak sehari itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan probiotik di dalam tubuh kita. Saya akan mengambil satu contoh untuk inovasi peningkatan kualitas produk pangan fungsional hasil fermentasi asal bahan lokal. Nah, contoh ini adalah kakao. Kakao itu merupakan tanaman yang diintroduksi ke Indonesia sudah lama sehingga menjadi tanaman endemik, tapi bukan artinya tanaman yang diintroduksi tapi sekarang sudah tumbuh di mana-mana. Kemudian bijinya itu difermentasi dan akhirnya diekspor untuk kebutuhan pangan fungsional dan untuk kebutuhan
pangan hiburan bagi masyarakat dunia. Sebagai pangan fungsional hasil fermentasi, kakao mengandung banyak sekali senyawa bioaktif. Di antaranya yang diunggulkan adalah epikatekin. Nah, epikatekin ini sudah diteliti oleh para ilmuwan, di antaranya diterbitkan dalam jurnal Clinical Nutrition di Amerika tahun 2005, itu dapat menekan peroksidasi lipid di dalam kelompok asam lemak LDL. Kemudian dapat menjadi modulator antiinflamasi, sebagaimana diklaimkan di dalam jurnal Medicine Food atau Medical Food tahun 2009, dan dapat mengurangi peradangan dalam jurnal Nutrition di tahun 2008. Jadi contohnya manfaat kakao ini banyak sekali. Permasalahan dari kakao adalah yang pertama adulterasi. Jadi biasanya kakao yang bagus dan kakao yang kurang bagus itu dicampur sehingga beratnya bertambah, namun kualitasnya itu bercampur sehingga mengakibatkan penolakan ekspor. Nah, kakao yang dicampur itu adalah kakao yang memiliki atau tumbuh jamur. Jadi kalau dalam satu karung kakao itu 4%-nya jamuran atau 4%-nya mengandung serangga, biji rusak. Jadi serangganya itu sempat tumbuh dalam bijinya, kemudian dia hidup di sana sehingga bijinya menjadi rusak. Atau mengandung lebih dari 6% kombinasi jamur dan serangga. Ya, jadi dalam satu karung ada 6% yang nanti secara sampling ditentukan kadarnya. Sebagai akibatnya, kakao yang seperti ini itu ditolak untuk ekspor. Nah, permasalahan yang kedua dari kakao adalah di petani itu kakao tidak difermentasi dan tidak dikeringkan dengan baik. Jadi kalau kita lihat tempat untuk pengeringannya kotor, dikeringkan di atas tanah dengan dedaunan seadanya, kemudian dipatok ayam, dimakan hewan yang lain, terkena kotoran, dan seterusnya. Sehingga kualitas dari kakao yang difermentasi itu kurang baik. Kakao yang memiliki harga yang tinggi itu memiliki beberapa kriteria. Jadi kakao yang bersumber dari bibit yang baik, tumbuh di tanah dan iklim yang sesuai, kemudian kebunnya dikelola dengan baik. Jadi kalau ada yang bervirus dan sebagainya itu segera dimusnahkan. Kemudian dipanen dengan cara yang baik. Jadi petaninya menggunakan standar-standar yang baik, misalnya menggunakan sarung tangan, sudah mencuci tangannya, kemudian diolah secara baik, jadi pengolahan standar atau pengolahan yang minimal, kita sebut dengan pengolahan pasca panen, maupun pengolahan intermediate dan lanjutan yang baik. Kita mulai dari syarat tumbuh dan kesehatan tanaman kakao. Itu 10 derajat dari wilayah ekuator, jadi ini merupakan tanaman tropis. Terutama tumbuh di daerah tropika lembab yang banyak hujannya, yang musim kemarau dan keringnya itu sedikit. Maksimum tumbuh itu di 21-23 lintang mendekati ekuator. Jadi kalau lepas dari wilayah itu sulit untuk tumbuh. Kemudian curah hujannya berkisar antara 1000 sampai 2500 mm per tahun. Kebun harus dipelihara karena tumbuhan kakao ini rentan akan penyakit dan hama. Ini contoh kakao yang diserang oleh penggerek buah. Jadi biasanya kakao itu biji-bijinya itu buah-buahnya itu ditutup dengan plastik agar penggerek buah itu tidak hinggap dan tidak bertelur di sana. Pengolahan perkebunan kakao
Jadi kakao itu rentan dengan penyakit dan angin, sehingga dapat kita tanam dengan mix. Jadi dapat mix dengan atau dicampur dengan gaharu misalnya kalau di Kalimantan, sehingga gaharunya juga dapat menghasilkan resin atau gubal yang menghambat pertumbuhan jamur patogen lain. Dan tumbuhnya di biji-biji buah-buahnya ini kemudian diberikan plastik untuk menghambat penempelan telur-telur serangga. Titik kritis pengolahan biji kakao itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah proses pemanenannya, jadi buahnya itu dipanen dalam kondisi matang. Kemudian yang memanen menggunakan sarung tangan, dan kita memilih memang mana buah yang kualitas prima dan mana yang kurang prima, karena nanti berakibat pada mutu dari akhir biji kakao yang kita fermentasi dan kita jual. Titik kritis pengolahan biji kakao itu dimulai dari pemilihan biji yang berkualitas, kemudian fermentasi yang berhasil. Jadi di sini ini gambarnya diambil dari Swan and Wills, peneliti-peneliti di Brazil. Kematian lembaga biji harus sempurna, pembentukan flavor harus baik, kemudian terdapat reduksi antosianin agar rasa dari kakaonya itu tidak terlalu sepat. Kemudian rendah cemaran jamur. Ya, ini penting sekali kalau kakaonya akan di trading atau dijual. Kemudian tahapan pengeringan harus konsisten supaya kadar airnya terjaga. Kalau tidak terjaga nanti tumbuh jamur mengakibatkan kakaonya tidak dapat dijual. Kemudian yang tahap berikutnya adalah penyangrean yang harus tepat suhu dan waktu agar bau harumnya itu keluar dengan maksimal. Nah, di antara teknologi tepat guna yang dapat diterapkan itu adalah penggunaan starter untuk fermentasi kakao. Jadi starter yang dapat digunakan di antaranya adalah Saccharomyces cerevisiae, kemudian dicampur dengan Lactobacillus, campur dengan Acetobacter dan Gluconobacter. Ada lagi yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae, kemudian Glyphoromyces marxianus, Hansennia spora guillermondi, dan Isakentia orientalis. Ada yang menggunakan sederhana yang kita gunakan di lab itu adalah menggunakan ragi roti dicampur dengan bibit nata dan dicampur dengan Yakult. Nah, ini nanti kita akan jelaskan hasilnya seperti apa. Ini hasil penelitian dari mahasiswa-mahasiswa di jurusan THP. Mereka belajar di Jember, di pusat penelitian kakao. Kemudian di PTPN, mereka menerapkan dan akhirnya diteliti untuk kakao-kakao yang ada di Kalimantan. Kakao dapat difermentasi dengan metode tray, jadi metode disebar di atas baki atau di atas atau di dalam box. Nah, hasil dari fermentasi kakao secara teknologi tepat guna tadi sudah disampaikan dengan bantuan dari ragi roti, dengan bantuan dari bibit nata dan sedikit Yakult. Memang berbeda antara kakao yang difermentasi dengan tidak difermentasi. Jadi setelah mereka belajar di pusat penelitian kakao, kemudian di PTPN, mereka mencoba untuk memfermentasi kakao lokal di Kalimantan. Antara kakao yang tidak difermentasi dengan difermentasi itu terdapat perbedaan terutama di bilangan gelombang sekitar 3.400 dan bilangan gelombang antara 900 hingga 400 per cm. Nah, itu perbedaannya terlihat cukup jelas di sana. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat dalam jurnal Food Research bulan Desember tahun 2020. Judulnya adalah Microorganism Population, Theobromine, Antioksidan, dan FTIR Analysis of Samarinda Cocoa Bean Fermented with Mixed Culture of Saccharomyces cerevisiae and Acetobacter aceti.
Kemudian kita mencoba untuk mengidentifikasi theobromin dengan menggunakan spektrofotometer inframerah. Maka kita mendapatkan, kita overlay dengan hasil kakao-kakao yang difermentasi. Apabila kita melihat kakao yang komersil, itu warna biru muda yang di atas. Kemudian dengan kakao yang difermentasi secara spontan itu cukup jauh rentangnya. Kemudian apabila kita menggunakan culture campuran, kualitasnya itu mendekati kakao komersil. Jadi penggunaan teknologi tepat guna dalam hal ini adalah ragi roti yang dicampur dengan bibit nata itu menghasilkan kakao dengan kualitas yang mendekati kakao komersil. Artinya hasilnya cukup baik. Begitu juga kalau kita lihat profil kafeinnya. Nah, jadi nanti kita bisa melihat di mana kemiripan dari kakao-kakao yang difermentasi ini dengan spektrofotometer kafein. Nanti ini di penelitian lanjutan kita akan melihat, mengidentifikasi bilangan gelombang mana yang akan kita gunakan untuk menjadi identifikasi kesuksesan, baik itu yang theobromin maupun itu yang kafein. Titik kritis pengolahan biji kakao yang berikutnya adalah pengeringan. Nah, tentunya perlu rumah pengering yang baik. Tipenya banyak, tetapi pada umumnya harus konsisten. Jadi rumah pengering itu dapat model integral, dapat model distribusi, dan dapat model campuran. Akan tetapi suhunya diupayakan maksimum 60 derajat, kemudian kadar air akhir itu 8%, dan waktu pengeringan diusahakan tidak lebih dari 1 hari. Dapat menggunakan bantuan sinar matahari dan dapat menggunakan gabungan udara kering dan tenaga matahari yang menurunkan kadar air dari jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang singkat. Titik kritis pengolahan kakao berikutnya itu adalah suhu dan waktu optimum untuk penyangraian. Jadi biasanya suhunya yang digunakan itu 135 sampai 150 derajat Celcius. Waktu penyangraian itu antara 15 sampai 45 menit dan dilakukan secara merata. Jadi ini adalah gambar dari mesin pengaduk proses penyangraian. Apabila dia kurang, jadi kurang panas atau kurang waktu, maka aroma asam akan dominan, aroma kakaonya tidak keluar. Sebaliknya, kalau dia kelebihan, kelebihan sangrai, maka aroma gosong akan dominan, aroma kakao juga akan hilang. Jadi ini penting sekali dalam proses penyangraian untuk mengeluarkan aroma dari kakao yang berkualitas. Kakao dalam industri pangan itu dapat digunakan sebagai bahan intermediate dan bahan baku tambahan pangan yang penting. Misalnya pulpnya itu digunakan dalam minuman ringan, dalam produksi alkohol, dan dapat digunakan sebagai selai, bahan baku selai. Kemudian kulit buah dan kulit biji itu sebagai sumber fosfat untuk pupuk. Kemudian kakaonya sendiri itu dapat diekstrak minyaknya atau lemaknya menjadi mentega coklat. Kemudian bubuknya menjadi kakao emas. Dan cairan dari minyak atau campurannya menjadi kakao likor. Nah, semua ini merupakan bahan flavor utama dalam industri pangan. Mungkin itu saja kuliah hari ini, jadi 20 menit sebagai pengantar dari pengolahan kakao yang merupakan bagian dari pangan fungsional hasil fermentasi asal bahan lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.